Ini mejanya ganti lagi ya? Mejanya ganti. Kemarin mejanya bagus, mejanya kemarin. Hah? Apa? Di pondok yang bagus. Nggak bawa ya? Kemarin saya sengaja Pelan, tak apa lah. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasuli wad da'wata ilal huda wa dalalata ala al khair walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sebelumnya kita tanyakan dulu sama teman-teman yang nonton ini suaranya jelas enggak kira-kira? Kalau jelas berarti kita lanjutkan. Biasanya kalau misal agak suara tuh agak jauh berarti nggak masuk suaranya, kecil kedengaran. Karena kemungkinan kalau misal suara ya jelas, alhamdulillah ya jelas, alhamdulillah. Jadi kalau misal suaranya kecil itu apa namanya nggak masuk. Kalau suaranya kalau terlalu kecil itu kalau nggak masuk tuh jadi malas dengarnya. Karena suaranya itu apa? Contohnya kalau kita belajar aja, kita nyimak orang. Tapi pas masa yang disimak tuh ndak jelas. Kita tuh pernah ngerasakan sewaktu kita sholat Jumat nih. Si khotib mic-nya khotib yang ketika menyampaikan itu tuh kayak mengaung gitu, ngong kedengar sampai suaranya cuman kayak mengaung gitu, ngong. Jadi sehingga malas untuk dengarkan ya kan kayak gitu ya. Seperti itu. Di Kota Jambi, alhamdulillah di Kota Jambi jelas ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita masuk dari kitab Usham. Sekarang kita baca syarahnya ya. Kemarin kan kita udah jelaskan tentang masalah di matan ya. Ini saya pengen jelaskan. Jadi mumpung kita bentar lagi masuk daripada bulan Ramadan, nah jadi kita harus tahu nih tentang apa saja yang harus kita lakukan nanti semasa berpuasa yang akan kita jalani itu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Faslun syurut as-sihhatil arba'atu asya. Nah, duduk semuanya. Ini minuman dah ada. Hah? Ali gigi juga belum diambilkan. Ambil lah. Nah, jadi di sini Ustaz kasih tahu bahwasanya lihat apa namanya? Puasa itu ada syarat sah. Ini ya bedanya. Di sini Ustaz kasih tahu perbedaan di mana ada yang namanya syarat sah, ada namanya syarat wujub, syarat wajib bagi orang yang berpuasa. Beda ya, syarat sah dan syarat wajib. Kemudian rukun puasa. Nah, itu beda tuh. Jadi ada 3. Di mana ini Ustaz jelaskan dulu. Tentang masalah rukun berarti yang berada di dalam puasanya itu sendiri. Perumpamaan seperti kayak sholat. Rukun sholat berbeda sebagaimana syarat sholat, ya kan? Nah, syarat sholat berbeda dengan rukun sholat. Kalau syarat sholat lebih gampangnya gini, jangan sampai kalian tuh tertukar-tukar karena sering kali nih Ustaz tanyakan kepada beberapa santri
Tidak dari satu sini juga, bahkan dari satu yang ngajar tempat lain juga gitu. Sebutkan rukun-rukun sholat. Mereka masih banyak yang bilang rukun-rukun sholat. Menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, suci daripada dua hadas, atau saya sebutkan syarat-syarat sholat, niat, takbiratul ihram, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, itu kan kebalik nih, ya kan? Nah, di sini biar lebih gampangnya, apa sih perbedaan antara dari syarat dan rukun? Ini saya sering kasih tahu. Kalau syarat itu berada di luar, bukan cangkupan, bukan dicangkupan suatu kewajiban itu tadi. Contohnya kalau tentang masalah sholat, syarat-syarat sholat berarti yang berada di luar sholat, menghadap kiblat, suci daripada dua hadas, ya, keluarnya sesuatu daripada dua jalan, itu sifat yang membatalkan. Pokoknya tidak ada bersih daripada haid dan nifas. Itu kan syarat-syarat sholat. Berbeda halnya kalau rukun sholat. Rukun sholat itu berarti yang ada di dalam sholat. Niat, takbiratul ihram, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, tumakninah. Nah, tumakninah itu harus disebutkan juga. Kadang kenapa? Biasanya kalau Ustaz tanya apa rukun-rukun sholat, biasa anak tuh langsung loncat. Kalau nyebutkan niat, takbiratul ihram, ya kan, qiraatul Fatihah, habis itu ruku, i'tidal, sujud. Lah, tumakninah aja kemana enggak disebutkan. Nah, ini kan bisa menggugurkan daripada sholat itu sendiri kalau menghilangkan dari tumakninah, karena tumakninah itu rukun. Kalau masih ada bertanya juga, tumakninah itu apa, Ustaz? Tumakninah itu adalah sakinatul haraka ba'da bigadri subhanallah, yaitu diamnya sesaat dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi dalam beberapa detik diam saat, jangan asal kamu, terutama kalau tarawih nih cepat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu, itu tidak harus seperti itu ya. Sampai kemarin kan ada tuh yang viral yang masuk di YouTube itu kan, di Indonesia itu, bukan ada di YouTube itu, tarawih tercepat 6 menit selesai, langsung sholat tarawih. Makanya dikomentar sama Habib Umar, ya, Habib Umar bin Hafiz mengatakan kalau sholat yang semacam itu dilakukan, sholatnya tidak sah. Bayangkan 20 berapa tuh? 23 bersama witir, tarawihnya itu tadi tuh 23 bisa dilakukan dan bisa dilakukan secepat kilat dengan 6 menit. Gimana tuh? Coba ente pikir dah. 6 menit. Cepat kan? Luar biasa. Jadi kata Habib Umar, kalau memang terlalu sangat cepat sekali juga, maka tidak sah sholatnya, karena meninggalkan rukun. Rukun apa yang ditinggalkan? Tumakninah. Nah, jadi di sini Ustaz sebutkan. Begitu juga dengan kasusnya hal-hal yang berpuasa nih. Ya, syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Jadi ada ini syarat sah, bukan syarat wajib. Lihat. Yang pertama al-Islam. Harus orang yang ingin puasa itu harus Islam, baru dia anggap sah. Ya. Jadi semasa orang itu pengen mau coba-coba, ente puasa ya bulan Ramadan aja, Anda juga pengen mau merasakan puasa bulan Ramadan sebagaimana orang-orang muslim berpuasa selama 30 hari atau 29 hari. Dia pengen mau coba-coba nih, ya kan? Nah, jadi andai kata dilakukan, kalau dilakukan kayak begitu, sementara dia belum dalam keadaan Islam, maka tidak dianggap sah puasanya. Paham ya? Oke, itu yang pertama dari syarat sah. Yang kedua adalah wa'aqlu, harus dia berakal. Nah, jadi saat kita nanti menjelang puasa, kita udah tahu dulu tentang masalah ilmu-ilmu puasa ini, ya. Nah, jadi biar kita paham. Di sini yang syarat sahnya adalah berakal saja, tidak baligh. Jadi baligh itu tidak menjadi halangan syarat sah. Nah, beda. Nanti Ustaz baligh nanti akan ada dengan hukumnya sendiri, nanti saya akan sebutkan. Ya, jadi yang pertama syaratnya harus Islam, yang kedua harus dia berakal. Jadi dalam arti konteks saat ini anak kecil, ya, dia berakal contohnya, tapi dia belum baligh. Paham ya? Paham ya? Maka puasa si anak kecil itu tadi sah apa enggak? Sah. Karena syarat sahnya puasa tuh harus berakal aja tanpa butuh
baligh. Nanti kalau baligh itu maksudnya ke syarat wajib nanti, ya akan disebutkan. Tapi ini syarat sahnya saja. Kemudian wa naqa'anil haid wan nifas, dan juga harus bersih di antara masa haid dan juga masa nifas. Jadi maksudnya sudah terputus antara haid dan nifas ya. Jadi baru dia boleh dianggap sah puasanya dia. Kemudian wa ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi, dan harus mengetahui waktu sudah masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau sewaktu tidak dianjurkan ketika untuk berpuasa di hari Syak. Apa tuh di hari Syak? Di hari Syak itu apa? Contoh, berada di tanggal 30, ya 30 di bulan Sya'ban. Itu kan di hari Syak. Kadang-kadang Sya'ban itu 29, langsung besoknya tanggal 1. Bisa juga jadi tanggal 30. Itu kan di hari Syak orang itu untuk berpuasa ini. Besok tuh kita udah puasa atau belum nih? Besok tuh masih tanggal 30 Sya'ban atau besok udah tanggal 1 Ramadan. Kayak gitu kan. Sama juga kasusnya, halnya nanti ketika menjelang Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Besok tuh masih Ramadan atau udah lebaran nih? Ya kan? Dia bertanya-tanya tuh. Maka di hari Syak itu tadi dia harus diketahui. Maka sekarang itu di Indonesia tuh udah gampang ya. Udah ada teropongan masing-masing, ya kan? Ada beberapa kota, ada beberapa provinsi itu teropongan untuk melihat hilal, bentuk kepastian. Nanti yang memutuskan itu adalah pemerintah. Nah, kenapa? Kalau dalam hal ini kita ikut pemerintah, nih dengar, ya kita ikut pemerintah aja, lebih aman. Kenapa? Nanti masa ada salahnya dalam pengumuman dan kita berpuasa di hari itu, di hari Syak, kemudian salah, ya contohnya ya, maka yang nanggung semua dosa-dosaan itu adalah pemerintah. Itu aja. Paham enggak? Paham ya? Kayak gitu. Itu tadi syaratnya Islam harus berakal, bersih daripada haid dan nifas, dan harus mengetahui akan masuknya waktu bulan puasa. Lihat, al-makna anna syurutu sihhati shaum walau nafilan. Syarat sahnya berpuasa itu walaupun puasa sunnah ya, wujubu arba'a asya' fi shaim. Harus mengetahui dengan 4 hal ini tadi yang telah disebutkan, ya. Al-Islam fala yasihu minal kafir bi anwa'ihi, maka tidak sah kalau puasanya orang-orang kafir. Fala yasihu, kemudian atsaniha aqluhu, harus dia berakal. Fala yasihu minal majnun, maka tidak sah bagi orang gila. Jadi orang gila tuh banyak bonusnya. Kalau kamu tahu, bonusnya banyak. Dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib sholat, dan hukum itu tidak berlaku kepada dia, dan mati pun langsung masuk dalam surga. Ya, itu orang gila. Makanya syarat sahnya puasa itu harus aqluhu, harus dia berakal. Tidak baligh, belum jadi masalah bagi dia. Maka bagi kita sebagai orang tua harus ngajarkan kepada anak umur 7 tahun. Ini syariat loh yang ngajarkan. Umur 7 tahun, nak belajarkan sholat, nak latihan puasa, besok puasa ya, nak sholat ya nanti ya. Kalau udah umur 10 tahun dia tinggalkan, duduk. Habis itu begitu umur 10 tahun dia tinggalkan, dipukul, bisa dicubit, pokoknya kasih efek jerah. Bisa dicubit, bisa disentil. Mungkin kalau dalam sentilan itu bisa membuat dia jerak, ya disentil. Atau dirotan. Rotan ya biar dia jerak, ya. Maka batasan Islam itu pakai rotan, ya. Jangan pakai tangan, ya. Jangan pakai tangan, pakai rotan. Jadi kalau hanya sekedar cubit dikit, tapi kalau misal cubit itu bisa membuat dia jerak, tidak apa-apa. Tapi kalau andai kata dia cubitan itu dia remehkan, cuma sedikit dia sakitnya enggak ada apa-apanya, kasih rotan. Agar apa? Untuk masa depannya dia. Nanti fungsinya apa? Kalau masa balighnya dia nanti kan udah dituntut suatu kewajiban bagi dia itu tadi itu. Jadi enggak susah. Efeknya itu tadi enggak susah hingga enggak perlu pakai disuruh lagi, "Bang, sholat ya. Bang, besok puasa ya." Orang kan biasa kalau misalnya tidak terbiasa gimana? Kalau ketika dia tidak terbiasa gimana? Ana udah masuk belum puasa nih? Ana udah puasa dah 4 hari nih. Besok dosa puasa lah, letih. Kenapa? Karena dari kecilnya tidak dilatih.
Kalau dia andai kata dia tidak berpuasa tanpa uzur ya, ini halnya beda halnya kalau dia itu berpuasa tapi ada uzur. Kalau ada uzur syar'i, contoh kalau dia sakit, ya, atau dia di dalam keadaan musafir, ya boleh-boleh aja. Meskipun nanti ketika orang yang sakit itu sembuh, wajib qadha. Begitu juga bagi orang yang musafir udah sampai tujuannya ke tempat dia, nanti baru dia wajib untuk berpuasa. Ya, tujuan si musafir tuh bukan tujuan utama, nanti kepulangannya dia itu tujuan saat pulang. Baru nanti wajib qadha dia. Seperti itu ya. Maka boleh anak kecil itu dianggap sah puasanya. Ya, itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-naqa'uha minal haid wan nifas fala yasihu minal haid wan nifas bal yahrumu alaihi ma imsak bin niyat. Ya. Jadi kan tidak sah bagi orang yang haid dan juga orang yang nifas itu mereka berpuasa. Tapi kalau mereka memaksakan diri juga untuk berpuasa ya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, maka hukumnya berbeda. Bal yahrumu alaihima, hukumnya bisa menjadi haram kalau apa? Ya, imsaku bin niyatihi. Kalau dia mempertahankan, kalau dia tuh pengen mau berpuasa, mempertahankan niatnya kalau dia tuh pengen puasa sampai nunggu maghrib nanti. Ini bahaya nih. Kalau dia mempertahankan dengan niat puasanya tadi dalam sementara dia itu masih dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, maka puasanya menjadi haram. Nah, ini tahu nih, harus tahu kita nih. Bentar lagi nih, dikit lagi nih. Jadi kita paling tidak kita udah tahu hukumnya seperti itu ya. Tapi kok yang sekarang tuh ya orang dulu tuh mereka mungkin masih bisa untuk menahan dengan kadang-kadang menahan rasa puasanya. Tapi kok zaman sekarang banyak nih yang enjoy ini, ya kan? Kas luka kan sakit. Jadi ada bahkan ya, Ustaz lihat ya, ada sebagai tempat itu, tidak semua loh. Ada sebagai tempat mereka kalau udah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka tuh bagi yang perempuan lah kita bisa husnuzon ya. Oh mungkin dia nih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia ini tidak berpuasa karena berhalangan. Tapi kalau laki-laki itu ada mereka yang tidak berpuasa di hari itu. Bayangkan, mau alasan apa dia? Dia dalam keadaan kerja. Contohnya ada Ustaz pernah lihat tukang parkir. Bayangkan, tukang parkir di hari pertama dia udah buka puasa. Dia dalam arti dah siang-siang tuh udah minum es, udah ini. Ini bahaya nih. Bahaya bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Bahkan ada ancaman dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya orang yang berbuka, ya orang yang berbuka dalam keadaan tanpa uzur, maka nanti ketika selesai daripada bulan Ramadan dia coba mengganti qadha yang tadi itu tanpa uzur ya, dia berbuka ketika bulan Ramadan, dia andai kata pun dia berpuasa sepanjang masa tidak akan diterima. Iya. Bayangkan kamu. Nah itu makanya perumpamaan orang yang ingin berpuasa itu adalah bagi orang yang termasuklah itokoh, orang yang mampu. Tapi kalau mereka yang itokoh, namun mereka mau mengebatalkan puasanya, dosanya bukan main-main lagi. Tahu nak? Bulan Ramadan itu, bulan Ramadan itu disebut sebagai juga syahrul mudha'afa, bulan yang dilipat gandakan. Artinya kalau misal kebaikannya dilakukan, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi keburukan kalau misal dilakukan, keburukan itu juga dilipat gandakan. Alhamdulillah. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan apa Rizki? Rizki? Ya bukan. Apa dari hadis Rasulullah yang mengatakan naumun shaimun ibadatun. Terus wasumtuhu tasbihun wal amalu mudha'afun. Amal orang itu dilipat gandakan kalau semasa perbuatan dia itu dihitung. Kebaikan atau yang keburukannya dilakukan. Kalau kebaikan dilipat gandakan. Keburukan juga sama dilipat gandakan juga. Ini hati-hati. Ini bulan Ramadan nih. Ya, jangan
jangan sering dimain-mainkan. Nah, itu tadi tentang masalah yang ketiga. Yang keempat adalah ilmu bikaunil waqti alladzi yasumuhu qabilan li saumin. Harus mengetahui akan masuknya di bulan Ramadan, itu tadi dengan syarat sahnya ya. Nah, kita baca lihat caranya sedikit. Alimuhu bikaunil waqti alladzi yasumuhu qabilan li saumi ay laisa minal ayyami allati yahrumu saumuha. Di mana bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, ada deh hari-hari yang diharamkan puasa, ada. Contohnya apa? Lihat, Yaumul Id, yaitu di hari Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kalau misal orang pengen mau, ada orang yang mungkin rajin dia puasanya ya, Ramadannya selesai, tapi dia pengen besoknya mau berpuasa di hari Idul Fitri contohnya. Maka puasanya menjadi haram. Ya. Karena kenapa? Karena di hari itu Allah bebaskan semuanya. Allah berikan dia rahmat, Allah berikan dia pengampunan, Allah jauhkan daripada pintu neraka. Nah, jadi di hari itu, di hari Idul Fitri itu, di hari kemenangan, maka disebut sebagai hari kemenangan. Kenapa? Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita maghfirah, Allah berikan juga kepada kita itqan minan nar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan Ramadan awaluhur rahmah, ya, wa awsatuhum maghfirah, wa akhiruhu itqan minan nar. 3 nih. Makanya hari Idul Fitri itu disebut sebagai hari kemenangan karena dapat 3 semuanya. Ramadan awalur rahmah, bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, ya, wa awsatuhum maghfirah. Dan adapun di pertengahan bulan Ramadan ada maghfirahnya Allah, ada pengampunannya Allah. Jadi Allah di sini mendiskonkan kepada kalian yang dimana yang kayak macam kita ini banyak dosanya ini, kita minta ampun kepada Allah, Allah langsung kasih pengampunan. Bahkan Allah tanpa kita minta, Allah tawarkan, yang mau minta pengampunan aku kasihkan pengampunan, kata Allah. Nah itu. Kemudian wa akhiruhu itqan minan nar, dan akhir di bulan Ramadan ya Allah tutup dari pintu neraka. Maka di hari Idul Fitri itu disebut sebagai hari kemenangan. Paham enggak? Hari kemenangan. Hari kemenangan apa? Banyak. Hari kemenangan kita dapat rahmat, hari kemenangan kita dapat ampunan, hari kemenangan kita mendapatkan pintu neraka ditutup, hari kemenangan kita dibolehkan lagi untuk berbuka, hari kemenangan yang tadinya awalnya untuk menahan dengan hawa nafsu diberikan lagi, dikembalikan lagi. Ini semuanya di hari kemenangan. Artinya orang-orang yang tadinya diberikan ujian oleh Allah suatu kewajiban itu, mereka yang lulus, mereka lain sebagai mendapatkan hari kemenangan. Lulusnya mereka setelah apa? Mereka tunaikan semua ibadah puasa selama 1 bulan penuh itu tadi. Paham ya? Nah, seperti itu. Seperti hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang kedua, wa ayyamut tasyrikin mutlaqan. Dia hari-hari tasyrik. Jadi kalau misal hari raya Idul Adha itu, Idul Adha ya. Jadi ada 4 hari yang diharamkan. Di tanggal 10 di hari Idul Adha-nya, kemudian diikuti dengan 3 harinya di hari tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari itu diharamkan buat berpuasa. Paham ya? Kan kenapa? Tapi disebutnya banyak kan 3 hari di hari tasyrik. Jadi ingat ya, tasyrik itu hanya 3 hari. Nah, Idul Adha adalah hari raya. Nah, setelah hari raya boleh diikuti dengan hari tasyrik. Jadi ada 4 hari itu, di mana saat lebaran Idul Adha 4 hari yang tidak boleh berpuasa. Paham ya? Jadi lebaran sampai lebaran keempat. Jadi lebaran kelimanya di tanggal 14-nya, 14 Zulhijjahnya boleh berpuasa, seperti itu ya. Ya. Kemudian diharamkan juga untuk berpuasa di hari syak, yaumul syakin bila sabab. Nah, yaitu di hari yang ragu, di hari keraguan ya, dengan tanpa ada sebab. Ya, seperti apa? Wa huwa yauman tsalatsina min Sya'ban idza tahaddatsa an-nas bi ru'yatil hilal lailah. Ya, seperti 30 hari di bulan Sya'ban apabila orang-orang itu udah semuanya melihat hilal. Ya lah, enggak boleh lah. Contohnya gini. Fahmi
Ya, Fahmi itu besok dia meyakini besok tuh masih 30 Syaban. Padahal orang-orang semua melihat besok udah tanggal 1 Ramadan. Karena apa? Semuanya lihat hilal. Artinya pengabaran ini sifatnya udah mutawatir. Paham enggak mutawatir itu apa? Mutawatir tuh artinya udah viral, semuanya udah banyak tahu, gitu ya. Lebih daripada 5 orang itu, 5 ke atas itu disebut sebagai yang pengabaran yang mutawatir. Contohnya, Fahmi besok mau puasa, dia menyangka besok itu adalah tanggal 30 di bulan Syakban. Sarip, nanya Sarip, ente lihat hilal enggak, Rip? Lihat hilal enggak, ente? Hah? Udah. Contoh, Rosid lihat hilal enggak? Rosid bilang udah. Ilham udah lihat hilal enggak? Udah. Apa siapa? Farhan. Farhan, udah lihat hilal belum? Hah? Udah. Rizky udah lihat hilal belum? Tapi Fahmi ini besok dia bilang, "Be, Ana enggak lihat hilal sendiri." Padahal semuanya udah lihat semuanya. Maka di hari itu adalah haram untuk berpuasa bagi si Fahmi itu tadi. Karena kenapa? Itu karena dia itu di yaumul syak bila sabab. Nah, di hari keraguan tanpa ada sebab. Semuanya orang udah pengabaran besok puasa, tapi dia tidak puasa, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Ya. Tapi lebih nyamannya sekarang tuh udah enak sekali dah ya. Karena kenapa? Kita ikut aja dari pemerintah, pengumuman pemerintah. Kalau misal dia pun salah, dosa kita ditanggung dengan dia. Itu. Ya. Nah, itu tadi ya. Nah, ini kita loncat aja karena ini kepanjangan. Lihat. Habis itu faslun syurutul wujub khamsatun. Nah, sekarang fasal yang menerangkan syarat-syarat wajib puasa. Ingat tadi yang pertama syarat sah puasanya. Yang kedua ini adalah syarat sah wajibnya. Ya. Syarat sah wajibnya. Ya, kita harus tahu tuh syarat-syarat sah wajib. Kayak kita ini syarat sah wajib apa aja? Lihat, yang pertama Islam, sebagaimana mirip kayak syarat sah puasa tadi ya. Syarat-syarat sahnya Islam juga, ya kan? Nah, sekarang syarat wajibnya juga wajib Islam. Yang kedua, wat taklif, yaitu yang disebut sebagai orang yang mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu syaratnya dua aja, nggak sebanyak-banyak. Ya biar kita mudah ngapalnya, cuma 2 aja syarat mukallaf itu. Apa? Syarat mukallaf adalah yang baligh dan berakal. Ingat ya, baligh dan berakal. Mukallaf itu apa, Ustaz? Batasan yang digariskan oleh Allah udah wajib mengerjakan atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau dilakukan juga hal-hal yang dilarang, udah dituliskan dosa bagi dia. Ya. Atau ketika dia melakukan menjaga pada suatu kewajibannya atau dia meninggalkan suatu kewajibannya, itu tadi dituliskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi itu disebut sebagai orang mukallaf, dan mukallaf itu ada 2, mereka yang baligh dan juga mereka yang berakal. Baligh dan berakal. Ingat, baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Kalau syarat sahnya tadi hanya aklu saja. Hanya yang berakal saja, baligh tidak harus. Jadi anak kecil itu walaupun dia puasanya dianggap sah. Tapi syarat wajib mukallaf. Kita ini mukallaf, udah baligh semua kan? Ada yang masih kecil. Hah? Fahmi udah baligh Mi? Baru-baru sih. Udah bulur Mi ya? Nah, itu Fahmi. Kemudian pertama Islam, yang kedua adalah taklif bagi orang yang mukallaf, yang ketiga syarat wajibnya juga itaqah, harus mampu. Mampu di sini bukan karena mampunya itu yang dibuat-buat. Dia bilang kayaknya anak nih besok tidak mampu lah puasa nih, padahal dia sehat. Ya, kenapa emang tidak mampu? Karena anak tuh tidak biasa ngerjakan puasa itu. Kalau selama 1 bulan full pasti ada sengaja anda bolong-bolongkan, padahal dalam keadaan sehat nih, tidak ada, pasti mampu. Makanya Ustaz katakan, ya, Allah itu memberikan pada suatu kewajiban kepada kita. Ingat ya, berikan suatu kewajiban kepada kita itu tidak keluar dari batas kemampuan kita. Kalau Allah menetapkan satu kewajiban untuk kita, pastinya kita bisa. Kamu tidak usah ragu, pasti bisa. Nah, tidak mungkin tidak. Kalau Allah memberikan suatu kewajiban itu kepada kita yang di luar kemampuannya kita, berarti zalim dong Allah. Zalim memang Allah. Zalim. Hah?
Allah tidak zolim. Hah? Allah itu dalam Asmaul Husna disebut Al-Adlu, yang maha adil. Ya. Jadi dalam arti apa? Kemampuannya kita, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, pasti mampu kita melaksanakannya. Jadi orang yang mengatakan dirinya tidak mampu, sementara dia sehat tanpa ada dorongan uzur syar'i, maka berdosa dia. Ya, seolah-olah dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kau tetapkan aku kewajiban berpuasa nih, padahal sementara aku tidak kuat. Berarti seolah-olah dia menyalahkan Allah nantinya. Nah, itu bahaya. Ya, pasti mampu. Ya, pasti mampu. Itu kok, maka syarat wajib itu harus mampu. Dalam arti dalam keadaan dia sehat tanpa ada kendala, tidak sakit, tidak musafir, ya seperti itu ya. Kemudian wasihah, dalam keadaan sehat, wal afiat, ya. Dalam keadaan sehat wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, wa iqamah, harus dalam keadaan mukim. Nah, kita tuh mukim di mana? Kalau kita itu mukimnya di mana, suatu ketetapan di negaranya itu untuk berpuasa, ya kita puasa. Contoh, boleh saya kasih contoh? Gini, contohnya Ustadz umroh kan, larinya kemana Mi? Ya ke Mekah lah Mi. Masa di kota baru Mi? Larinya ke Mekah, ya kan? Larinya ke kota Mekah. Kita kan warga Indonesia. Besok ada pengumuman, kata dari pemerintahan Mekah, besok berpuasa. Tapi ikhbar kita di Indonesia itu lusa kita puasa. Lusa puasa. Sementara pemerintahan Mekah mengatakan besok udah berpuasa. Mana yang untuk diikuti? Hah? Kita ikut yang warga Indonesia? Hah? Ikut negara orang. Karena kita kan saat bermukim di situ. Orang yang umroh, pemerintahan Arab mengatakan besok puasa, ya udah puasa dia besok. Ngapa kita ikut-ikut dari Indonesia? Kecuali kalau dia udah pulang ke Indonesia baru dia berpuasa di Indonesia. Jadi meskipun kita kewarganegaraan Indonesia, tapi bukan berarti kita harus mengikuti pemerintahan Indonesia semasa kalau kita itu keluar di negara sendiri. Paham? Jadi kita ikut di negara pemerintahan orang. Nah gitu. Semuanya puasa, kamu tidak puasa. Itu. Orang semuanya Masjidil Haram itu ngebagi-bagikan makan-makanan. Kamu habis itu tidak dibagikan. Kenapa? Oh, tidak berpuasa dia. Kenapa tidak berpuasa? Hari ini kan belum Ramadan. Kena ketawa kan ente. Nah, gitu ya. Belum Ramadan itu orangnya semua udah taraweh di hari kedua. Kamu baru mulai taraweh. Nah, itu kan lucu sekali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi gini. Jadi itoqoh itu adalah di mana mereka itu ikut dalam keadaan mukimnya dia pada suatu negara yang ditetapkan untuk berpuasa. Besok ya ikuti negara itu. Nggak harus kamu di Arab Saudi, pokoknya kamu di Amerika, di Jepang, di Cina, di mana kalau misalnya ada ketetapan pemerintahan untuk berpuasa ya kamu ikut aja. Papa, paham ya? Ini cerita tentang Masjidil Haram ini saya kasih tahu ya. Orang kan biasa banyak nih umroh nih yang kadang-kadang tidak mampu, kadang-kadang dari negaranya mereka dengan berkendaraan dengan apa? Sepeda. Yang seadanya. Jadi bawa perbekalan pun tidak terlalu banyak gitu kan. Jadi jangan pernah khawatir kamu kalau misal waktu masa umroh atau duit kamu cukup bisa berangkat ke sana pas-pas hanya untuk berangkat saja nih. Amin ya. Nah, pas-pas bisa dapat berangkat sana. Habis itu kamu tidak dapat bisa beli makanan, beli apa? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu jangan pernah takut kalau kamu tuh bakal tidak bisa buka puasa di sana. Karena kenapa? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu semuanya dibagi-bagikan. Ya, dari makanan-makanan itu dikasih semuanya. Kamu tidak ada istilahnya. Bahkan itu kalau di Masjidil Haram itu mereka kalau udah buat satu kelompok itu ditarik orang. Kamu udah dapat belum makanan? Sini masuk kelompok saya, sini. Ditarik semuanya. Jadi tidak ada istilahnya mereka yang umroh dalam keadaan berpuasa, mereka tidak takut makan, tidak bisa berbuka, itu tidak ada. Ada. Memang dari pihak dari Masjidil Haram itu menyediakan makanan-makanan. Bahkan ada sebagian orang yang dermawan itu mereka juga bawakan makanan lebih untuk sengaja ngajak orang.
buat berbuka. Bayangkan kamu di kota haram ngajak orang berbuka puasa, sementara tahu enggak kamu? Mengajak orang berbuka puasa dan menyuguhkan suatu makanan di hadapan orang agar di mana makanan yang disuguhkan itu dengan tujuan berbuka puasa, pahalanya sama diberikan sebagaimana orang yang puasa. Double kamu. Makanya orang di Masjidil Haram, ketika orang-orang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu mereka rebutan. Tahu enggak? Rebutan mereka, duduk-dudukan, mereka kadang-kadang ditarik, dikasih makanan. Itu. Jadi kalau suatu umroh nanti tuh enggak ada jangan takut, oh duitnya pas-pasan untuk berangkat aja nih, tapi enggak ada buat jajan di sana, enggak ada yang buat buka puasa. Ada. Pasti ada. Insya Allah ada. Allah akan mudahkan itu semua. Insya Allah seperti itu. Tapi kan kalau di Indonesia khususnya kan kalau udah didaftarkan di hotel pasti kan udah ada tanggungan tuh ya, makan-makan di hotel tuh ya. Seperti itu. Kecuali kamu tinggalnya di Masjidil Haram, dan tinggal di hotel. Mungkin bisa. Mungkin ini Ustaz tidak tahu, tapi mungkin. Contohnya kamu buat visa bukan visa umroh, ya. Paspornya kamu tuh visa kamu bukan visa umroh, tapi visanya kamu tuh visa buat jalan-jalan. Tapi dari jalan-jalannya kamu singgah ke Masjidil Haram contohnya. Kamu kan tidak ada tempat penginapan. Boleh kamu untuk menginap di Masjidil Haram, boleh. Jadi masalah. Ya. Bahkan orang-orang dulu sewaktu umroh itu mereka juga banyak yang nginap-nginap di situ. Ya mereka yang ada di luar mereka tidurnya di Masjidil Haram semuanya. Kayak gitu. Karena mereka yang tidak ada tempat gimana? Dari situ tempat mereka. Ya. Terus lihat al-makna anna syurutul wujub bersama Ramadan, sesungguhnya syarat-syarat wajib puasa Ramadan adalah khamsatu asya, ada 5 tadi yang telah disebutkan. Ya. Islam yang pertama, fala yajibu 'alal kafir asli, maka tidak wajib kafir asli untuk berpuasa. Dalam arti ini saya kasih tahu, murtad, orang yang bukan kafir asli dia murtad, naudzubillah ya. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Amin. Jadi di mana orang yang murtad itu tetap dituntut kewajiban puasa. Dalam arti ini saya kasih tahu, murtad, orang yang bukan kafir, itu perbedaan Islam dan murtad, ya. Itu perbedaan Islam dan murtad, ya. Wa idza kafiru idza aslama, apabila kalau misal apabila kalau misal kafir, orang kafir masuk agama Islam, itu semua dosa-dosa kafir, orang kafir masuk agama Islam, itu semua dosa-dosanya yang lalu tuh ya dihapuskan oleh Allah. Jadi waktu masa kafirnya dia, sholatnya dia, puasanya dia, itu tidak dituntut untuk diqadha. Paham ya? Berbeda halnya kalau murtad nih. Murtad tuh enggak kayak gitu. Murtad tuh lebih berat daripada. Nah, nih saya kasih tahu ya. Murtad, naudzubillah. Contohnya ada orang Islam. Habis masuk Islam, dia murtad, naudzubillah. Dia keluar dari Islam itu. Ya. Dia keluar dari Islam itu selama 2 tahun. Ya, contohnya selama 2 tahun. Habis dari 2 tahun masuk lagi dia Islam. Itu kan. Selama 2 tahunnya itu, kalau kamu tahu, itu wajib dia bayar qadha salatnya dia, bayar wajib qadha puasanya dia, harus dia keluarkan zakatnya dia, harus sebagaimana dia meninggalkan itu tadi. Rugi enggak jadi orang yang murtad itu? Bukan rugi lagi namanya itu. Benar-benar yang minal khosarah udah, ya. Termasuk orang-orang yang benar-benar dia sekali rugi, ya. Alhamdulillah. Berbeda halnya kalau kafir asli. Maka disebutkan di sini wajib berpuasa itu fala yajibu 'alal kafir asli, tidak wajib bagi yang kafir asli. Artinya yang murtad harus fi khilafi murtaddin. Lihat kamu tuh di kitabnya. Ya, bi khilafi murtaddin, berbeda halnya kepada orang yang murtad. Wajib dia puasa meskipun dia udah enggak lagi agama Islam. Iya kan? Meskipun dia lagi agama Islam, tetap dia wajib puasa. Siapa suruh kamu untuk meninggalkan Islam? Kayak gitu kan? Ini bukan zalim ya, tapi ketetapan bagi dia untuk menunaikan suatu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh ingin menuntutkan haknya saja, menyelesaikan haknya saja. Fa innahu muslim bima madha. Kenapa? Fa innahu muslim bima madha. Karena sebelumnya dia itu muslim. Itu.
Sebelumnya dia muslim, makanya dia wajib untuk ngebayar itu semua. Tadi paham ya? Ya, itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, taklif. Orang yang mukallaf, orang yang telah diwajibkan sholat, orang yang diwajibkan puasa, itu namanya mukallaf. Ingat ya, syarat mukallaf tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Jadi kalau kita dapatkan itu semua berarti kita termasuk orang yang mukallaf. Kita baligh, kita mukallaf. Artinya setiap kewajiban kalau kita tinggalkan udah siap kita dituliskan kesalahan atau satu dosa. Itu dia. Kalau dosa itu telah dituliskan, siap-siap nih. Siap-siap apa? Siap-siap berusaha minta ampun sama Allah. Jangan sampai kita tergelincir kaki kita masuk dalam nerakanya Allah karena banyak dosa yang kita lakukan. Allah. Paham tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu tahu tak? Yang terutama itu, yang terutama itu, utamakan dulu tentang masalah sholat. Ya. Karena nanti di hari kiamat itu ditanya tuh bukan apa-apa dulu. Kamu dapat duit beli baju itu duit dari mana? Farhan, kamu dapat beli kopiah itu dapat duit dari mana? Kamu sarung yang kamu beli itu dapat duit dari mana? Semuanya dipertanyakan. Tapi sebelum semuanya dipertanyakan, yang ditanyakan dulu apa? Sholatnya. Maka Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Hati-hati kamu. Awal pertama kali ditanyakan di hari kiamat, ya, bukan rezekinya kamu dulu, bukan puasanya kamu dulu, bukan apa-apanya kamu dulu, tapi awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Gimana sholatnya kamu? Gimana sholatnya kamu nih? Belang-belang atau kamu tidak sholat? Sian. Kata Allah, kalau kayak gitu udahlah, aku terpaksa harus memasukkan kamu ke dalam neraka. Tidak sholat masuk surga. Enak sekali dia. Dulu itu nih di dalam kitab Faidul Mukhtar itu begini. Surga itu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa aku diciptakan? Allah katakan, engkau yang aku ciptakan khusus kepada orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa yang akan masuk, yang akan bersamamu, gitu, ya. Maka neraka juga bertanya, ya Allah, kalau memang surga itu diberikan kayak begitu, jadi wadahnya orang-orang muttaqin, lalu engkau ciptakan aku dia buat apa? Ya kan? Maka neraka mengatakan, sesungguhnya aku ciptakan engkau akan bersama bagi orang-orang yang berdosa, dan kamu menjadi tempat penampungannya. Nah itu penampungan dari orang-orang, dengar ya, tempat penampungan bagi orang-orang yang syirku billah, ya, orang yang menduakan Allah, kemudian orang yang wal islamul ma'asi, orang yang Islam tapi bermaksiat. Itu tempat-tempatnya, ya, masuk dalam neraka sakor. Itu kan Allah ciptakan dalam Al-Quran, ya kan? Ada kan Ustaz kasih tahu kan, yang dulu Ustaz ngisi ceramah di sini, tahu enggak? Fa aslihi sakor, ya. Kamu orang yang Allah ciptakan neraka sakor, mereka akan bisa masuk dalam neraka sakor. Allah katakan lagi, wa ma adraka ma sakor. Tahu enggak kamu apa itu sakor? Lawahatul bashar, yaitu pemanggangan kulit manusia, yang dimana kalau udah hancur kembali lagi, hancur kembali lagi, hancur kembali lagi. Lawahatul bashar, kata Allah, pemanggangan kulit manusia. Ini bukan ikan bakar nih, ya. Ini manusia panggang namanya. Sudah hancur balik lagi dia. Nah, itulah balasan-balasan orang yang durhaka sama Allah. Contohnya gini, ya, durhaka lah. Di mana Allah suruh larang dia lakukan. Kena giliran perintah dia melawan dengan gerak dia. Contohnya, Ustaz pun bisa marah dengan Fahmi nih. Mi, kata Ustaz, Mi, tolong kamu, ini perintah Ustaz Mi ya, tolong kamu bilangkan si Sarif gini. Suruh buatkan Ustaz di meja gini. Akhirnya kamu melanggar, kamu tidak nyampaikan, ya. Akhirnya kamu diam-diam aja. Ustaz ini nunggu perintah perintah Ustaz tuh udah Ustaz serahkan kepada kamu, tapi kamu melalaikan perintah Ustaz. Mana Ustaz nunggu
minta panggilkan Sarip, suruh buat Ustaz Beja kayak gini nih. Kamu ndak nyampaikan amanah kamu. Ya. Kira-kira Ustaz tuh marah enggak? Marah enggak? Marah lah, karena Ustaz tuh dihianati rasanya. Rasanya Ustaz tuh dihianati. Kalau kamu enggak melaksanakan perintahnya Ustaz. Contohnya kan kayak gitu kan. Ustaz aja marah, apalagi Allah. Marah, Allah tuh marah, Allah tuh murka. Paham enggak kamu? Allah tuh merasa dihianati kalau diberikan suatu perintah tapi kamu enggak mau lakukannya. Berkhianat kamu. Kena giliran rezekinya aku yang kukasih kepada kamu, mau kamu. Kena giliran perintah yang aku kasih kepada kamu, tidak mau kamu lakukan. Enak sekali kamu. Kata Allah, masuk kamu dalam neraka. Khalidina fiha abada. Nah itu, kayaknya seram kan? Pengen mau coba-coba neraka apa? KW apa? Apa? Kalau KW itu kalau KW bahasa lainnya KW itu apa? Ya? Ya. Bukan, selain itu apa lagi? Ya KW lah, neraka KW. Gini aja. Sebagai bentuk semangat sholatnya kita. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Pergi dapur. Hidupkan kompor. Apalagi? Masukkan tangan. Diamkan tangan kamu di atas api. Nggak salaman amat nih. 2 menit saja. 2 menit. Tahan tak kamu? Insyaallah Ustaz. Yang KW baru tuh. Ya. Belum yang asli. Nah, aja mati kumpulkan. Kalau kita di api di dunia aja yang telah dicuci, ya, yang telah dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beberapa lautan agar ringan rasa panasnya itu tadi itu masih melepuh tangan kita. Hah? Bagaimana manusia akan bisa tahan? Bagaimana manusia akan bisa tahan ketika dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan api neraka? Tahu enggak ceritanya Nabi Adam? Nih, saya kasih tahu, saya kasih cerita lah. Dulu Nabi Adam itu kan diusir oleh Allah, ya kan? Dulu kan Allah bilang nih, uskun anta wa zaujukal jannata fakula apa minhu apa? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, enggak apa-apa, kau tinggal di surga, enggak apa-apa, kata Allah. Tapi satu syaratnya, jangan kau dekati pohon-pohon satu itu, pohon kuldi itu. Kalau kau dekati aja, fatakuna minadh dhalimin, kau termasuk orang yang zalim, kata Allah. Akhirnya betul, ya kan? Dapat rayu-rayuan dari iblis. Ini singkat aja biar tidak kepanjangan. Akhirnya dirayu oleh iblis sampai iblis itu bersumpah, demi Allah kalau kamu makan buah ini kamu bisa masuk, kamu akan kekal selama-lamanya. Dimakanlah buah kuldi itu, karena yang menyebabkan dorongan dia bisa makan buah kuldi itu kan karena si iblis itu kan sumpah dia, ya. Akhirnya sumpah itulah dia diusir, ya, dari surga. Si Adam itu diusir dari surga, ya. Nah gitu juga atas sombongnya si iblis itu. Nah, akhirnya apa? Begitu di dalam dunia dia kan terpisah nih kepada Hawa. Tidak bersama-sama lah. Nabi Adam itu waktu turun di dunia tuh dia tidak sama-sama lagi dengan Hawa, ya. Berpisah sendiri dia, balik lagi sendiri. Nah, dari situ dia pengen mau makan tuh susah, tidak sebagaimana di surga. Dia mau minta apa aja? Apel, tring, strawberry, tring, ada semua makan. Tapi giliran ketika masa di dunia tidak ada. Ada dulu bawang ini ada. Makan apa buat masak sendiri tidak ada. Dulu mengharapkan apa? Makanan yang berada di pohon aja. Makan yang murni yang Allah berikan dari bentuk tumbuhan. Tanpa ada yang terkena api makanannya. Akhirnya makanan itu sering diambil hingga mulai menipis makanan. Akhirnya Nabi Allah Adam tuh minta sama Allah, ya Allah. Dan setiap malamnya pun Nabi Allah tuh merasa kedinginan, minta api. Minta api dengan Allah biar bisa menghangatkan tubuhnya, dan api itu bisa digunakan ketika untuk buat tambahan dari makanan dia. Ya Allah, Nabi Allah Adam bilang, aku ingin meminta satu permintaan kepada engkau. Apa ya Adam? Engkau ingin minta apa? Aku ingin minta api di dunia. Karena Allah mengatakan api itu tidak aku ciptakan di dunia. Api yang aku ciptakan hanya di neraka. Bisa enggak
kalau kiranya engkau berikan aku api sedikit dari api neraka itu, kau turunkan di dunia. Minta api neraka dikit nih, seujung-ujungnya. Seujung-ujungnya minta diturunkan di dunia. Apa kata Allah? Hei Adam, tahu kamu? Kamu benar? Kamu nggak usah tahu nih. Ini beneran ini. Adam, bilang, kalau aku turunkan 1 titik aja api di neraka, kuturunkan di dunia, itu dunia akan hangus beserta isi-isinya. Bayangan kamu. Lalu bagaimana ya Allah kau bisa turunkan aku api di dunia? Akhirnya Allah ambil 1 api neraka, seujung-ujungnya aja, setitik-titiknya aja Allah SWT itu ambil. Kemudian Allah celupkan dalam beberapa lautan, dan Allah sudah ringankan api itu tidak sebagaimana apa? Panasnya api di neraka. Bayangkan 1 titik aja kalau ditaruh di dunia, hangus dunia dan seisi-isinya. Nah begitu juga lah tentang masalah bulan Ramadan. Jadi orang tuh udah sombong. Jangan. Apa yang kita mau sombongkan? Kita nih kan budak. Kita nih kan budak semua. Budak kita itu. Budak siapa? Budak Allah. Tidak ada, kita nih bos budak semua kita tuh. Maka kita sebut sebagai abdun. Apa arti abdun? Budak. Budak, tidak ada bos. Budak. Abdullah, yaitu budaknya Allah. Ya. Jadi kalau arti budak itu apa? Kalau disuruh perintah tuh ya lakukan. Kan budak kita. Kok perintahnya Allah ya lakukan. Kalau kamu pengen mau selamat, kok kamu tidak selamat? Ya tinggalkan. Karena iblis itu tidak melakukan perintah Allah, dia terusir kan dari di surga itu kan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Bukan yang aba wastakbara minal kafirin, itu bukan. Ada lagi itu. Idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bukan yang di juz 1, ada yang di juz berapa itu. Kan kata-katanya banyak itu. Nah, di antara di situ dia katakan intinya aba wastakbara. Intinya adalah aba wastakbara. Intinya dia itu kan sombong dan mutakabir, dia sombong, bangga diri. Allah katakan, ya wahai iblis, begitu aku perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, kata Allah, fasajadu illa iblis. Semua para malaikat sujud kepada Adam, illa iblis. Ya, kecuali iblis. Ya, iblis. Kenapa? Sebabnya tadi. Ya, karena dia menyombongkan dirinya. Akhirnya dia tanya, kenapa Allah tanya lagi, ini cerita Al-Quran. Allah tanya lagi, kenapa kau tidak pernah sujud kepada Adam? Aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam. Ya, dia katakan apa? Ana khairu minhu. Aku itu jauh lebih baik daripada si Adam. Ya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, ya Allah. Sementara si Adam kau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu. Dia katakan aku lebih baik darinya. Wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku tuh dari api, sementara dia dari tanah kecil, tidak ada apa-apanya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala usir dia. Tidak ada manfaatnya kau di dunia. Pergi kau keluar sana. Tapi iblis langsung minta apa? 1 dia minta. Tahu kamu? Apa dia minta? Apa dia minta? Tidak apa-apa, aku keluar dari surga. Tidak apa-apa. Tapi permintaan aku 1. Ini Al-Quran loh, cerita Al-Quran loh. Ya, aku tangguhkan aku sampai yaumil akhir. Tangguhkan aku sampai di hari kiamat nanti. Makanya Allah kabulkan itu. Ya, Allah kabulkan, Allah tangguhkan, dia hidup nanti sampai hari kiamat. Ya, sampai dunia ini dihancurkan. Nah, saat itu, tapi dia bersumpah, si iblis itu bersumpah. Dia Al-Quran aja diceritakan, ya. Tapi aku akan berupaya menggelintir kepada orang-orang agar tidak siratul mustaqim, agar mereka tidak mendapatkan pada suatu jalan yang lurus, ya Allah. Aku bersumpah
karena kau jadikan aku sebagai golongan yang kafir, maka aku bersumpah akan menyesatkan kepada orang-orang, dan mereka tidak akan sesekali mendapatkan suatu petunjuk dengan jalanmu ya Allah, terkecuali orang-orang yang mereka yang beriman dan mereka yang menetapkan dengan keistiqomahan mengerjakan ibadah-ibadah kepada Engkau. Nah, akhirnya Allah kabulkan itu semua. Nah, makanya itu kita tuh hidup tuh banyak ujian kita itu. Kadang-kadang hati kita bergeser ketika untuk bergeser untuk kemaksiat, bergeser ke itu semuanya itu karena lari dari bisikan setan, ya. Dari lari bisikan setan, kamu tidak usah lakukan kebaikan, tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang mau bersedekah aja tuh, kamu tahu, sedekah, ya Allah, kita tuh kadang duit ada 10.000 lah, 20.000 kita untuk sedekah aja tuh anak-anak kadang-kadang yang 2.000 rupiah kita keluarkan, berat rasanya. Ada yang alasan, kalau misal duit 20.000 kalau dipecahkan nih, udah ndak bulat lagi nih duitnya nih, ya, udah ndak jadi 1 lembar lagi nih, nanti ndak cukup, kan masih banyak, masih ada 18.000, kalau misal dikeluarkan 2.000, pelit sekali kamu, 2.000 pun ndak mau keluar, ya, 18.000, Allah janjikan apa? Duit kamu masih ada kan, 18.000 kan, 2.000-nya menjadi pengganti yang Allah akan berikan berlipat-lipat ganda. Man dzalladzi yaqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kau keluarkan harta kamu, aku ganti, kata Allah. Yudha'ifu lahu adha'afan katsira, jauh berlipat-lipat ganda aku gantikan. Itu tadi. Bayangkan kamu. Teman-teman saat puasa ini ada yang bertanya nih. Biar puasa. Biar kamu tahu hukum puasa, biar enggak keraguan nanti masuk bulan Ramadan. Apa? Ustaz, seandainya kita berada di tempatnya pemerintahan orang selain Islam, Ustaz? Kita berada di Kita berada di tempat pemerintahan selain orang Islam. Iya, kenapa? Ya enggak apa-apa. Kalau di pemerintahan selain dari umat Islam itu bentuknya ijtihad. Kalau memang dia dari kita tinggal pada suatu negara di mana negara tersebut tidak menetapkan pada suatu ketetapan untuk besok kapan puasa, kapan masuknya. Jadi kita harus dengan ijtihadnya kita lihat hilal sendiri atau dengan bentuk ijtihadnya kita. Kalaupun di hari itu mendung, tidak lihat apa-apa dan itu sudah terjadi di tanggal 30, kamu yakinkan, besok pasti puasa. Bentuk ijtihad aja. Jadi ijtihad itu niatnya kamu kalau misal yakinkan kau bulan Ramadan, meskipun saat itu kamu belum lihat hilal, tapi kamu kan di sini kan bukan di negara Islam contohnya, ya, bukan di negara Islam, sehingga tidak ada pengumuman untuk masuknya kapan bulan Ramadan. Kamu yakinnya aja di hati kamu, besok Ramadan kamu puasa, maka udah dianggap sah puasanya kamu. Seperti itu. Paham ya? Terus ada lagi bertanya? Tidak ada. Udah ada bertanya kamu puasa ini? Udah ngerti kamu? Kalau ada yang mau ditanyakan aja ya. Jangan sampai nggak mau tanya. Ayo tanyakan. Apa? Ya. Puasa kan secara syariatnya kan Al-imsak. itu secara Iya. Iya. syariatnya Ya. itu kan maksus Biniatin maksus. terus ada biwajhi maksus apa? Ya pada suatu bulan-bulan yang khusus. Pada arahannya khusus, pada bulannya khusus, dengan niat yang khusus. Karena kalau misal masa puasanya dia, ketika masa puasanya dengan tanpa niat ada khususnya fardhu lillahi ta'ala, maka tidak wajib maka tidak sah puasanya. Maka disebut sebagai niat yang khusus. Kenapa? Niat yang khusus disebut karena fardhu lillahi ta'ala, penyebutan fardhiyahnya. Karena terjadinya kan di bulan Ramadan aja. Wajibnya ya. Puasa itu wajibnya, kalau kita tahu ya,
di bulan Ramadan. Tapi bisa beberapa hal bisa wajib juga bagi dia meskipun bukan bulan Ramadan. Pertama, jatuhnya qada Ramadan. Wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan apapun. Wajib, intinya wajib kamu bayar dulu. Yang kedua, bentuknya adalah nazar. Jadi nazar itu kalau udah diniatkan wajib bayar. Tapi apapun ya, ini saya tahu ya. Apapun kalau kamu punya niat kamu pengen sesuatu nih, tapi kamu nazarkan, itu doa kamu lebih cepat diijabah oleh Allah. Nanti pas masanya doa kamu udah ditunaikan oleh Allah, kamu harus ganti. Kamu harus ganti sesuai dengan niatnya kamu. Jadi kalau kamu tuh merasa sulit banget gini, kamu nazar aja. Nazaran dosa yang berat-berat, tapi nanti kamu takut tidak terbayar. Kamu puasa, kamu nazar aja. Kalau begini, anak andai kata naik kelas, Ana bernazar berpuasa 1 hari, contohnya. Puasa kamu, kalau kamu naik kelas, kamu udah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas permintaannya kamu, ya, kamu hingga naik kelas, kamu tunaikan kewajiban Allah, bayar nazar, seperti itu. Paham ya? Kalau ya, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti jam kedua jam 9 ya, yang pas ya. Jam 9 pas itu langsung udah standby. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemaskan. Balik sini. Kapan datang? Kemarin habis selesai acara tuh langsung balik. Besoknya balik. Siapa ngantar? Farhan di sana rumah Jida juga kemarin. Hah? Balik rumah sama Abah ya? Insyaallah. Syukran.